Oke, jadi selamat sore buat sahabat Sandra semua yang lagi di rumah, lagi di kantor, atau lagi di jalan mau pulang ke rumah. Jadi kita sore hari ini kita bakal live bareng Milyanov yang kreatif advertising yang baru aja listing di Santara baru beberapa hari kemarin ya Pak. Iya, baru 4 hari, 5 hari. 5 harian ya? Iya, baru beberapa hari. Dan ini kemarin juga udah banyak banget nih Pak yang nanyain tentang Milyanov itu sebenarnya seperti apa dan bisnisnya seperti apa. Jadi sore hari ini kita bakal klarifikasi nih Pak, atau kita bakal ngasih penjelasan nih buat sahabat Sandra di rumah tentang Milyanov itu sebenarnya bisnisnya seperti apa, potensinya seperti apa, dan sebenarnya perencanaan dari pendanaannya sendiri itu seperti apa. Gitu ya Pak. Oke. Sip, sip, sip. Oke, sebelum ini Oke Pak, jadi ini buat sahabat Sandra semua yang belum kenal, jadi saat ini saya lagi mau ngobrol sama Pak Wan Akbar Anasludin ya Pak, selaku dari Iya. Direktur Milyanov Creative Advertising sendiri nih Pak. Oke nih, mungkin dari Pak Akbar sendiri mau penjelasan nih Pak, atau mungkin mau perkenalan diri terlebih dahulu untuk awalan kita nih Pak, biar Oke, tambah kenal nih Pak kita nanti. siap. Oke, makasih Mbak. Halo semuanya, perkenalkan saya Akbar, saya Direktur dari PT Milyanov Media Kreatif. Perusahaan kami ini berdiri dari tahun 2014. Awalnya CV, akhirnya sudah berganti jadi PT di tahun 2021 kemarin. Sudah berganti jadi PT. Oke, Nah, klien kami itu kebetulan memang awalnya rokok ya, kita kliennya, karena kita mainnya di oke, outdoor kebanyakannya, media outdoor. Jadi klien pertama kitanya rokok, berawal dari situ, akhirnya baru kita sempat mencoba merambah ke event. Cuman apa, kalau event kayaknya saya harus memilih akhirnya nih untuk media outdoor, indoor, atau ke IO. Akhirnya saya milih ke outdoor aja, penyedia outdoor aja. Jadi layanan kita nih oke, penyedia jasa dan produk untuk media periklanan dalam dan luar ruang gitu. oke. Fokusnya berarti dalam dan luar ruang ya Pak. Kalau Fokusnya itu. kemarin dilihat tuh, uh, oke, kalau kemarin lihat dari Mm-mm, prospektusnya tuh sebenarnya produknya ini banyak banget ya Pak. Kayak ada baliho, ada yang papan reklame, billboard, sampai ada jasa mm-mm. untuk pembuatan seragam juga nih Pak. Iya, Oke Pak. Terus kalau misal selama ini tuh permintaannya tuh bagaimana nih Pak? Yang paling banyak tuh apa yang masih diminati sekarang tuh apa nih Pak? Dan prospeknya gimana nih Pak untuk Milyanov sendiri Pak? kalau untuk Milano sendiri kan kebetulan kita sudah vendor ya, sudah bermitra dengan kita baru 4 sih. Karena kita kan konsepnya B2B ini ya untuk bisnis saya ini. Oke. Bukan B2C. Ada aja memang yang order kita B2C gitu secara langsung, tapi kita fokusnya sebetulnya ke B2B. Nah, kita ini bermitra dengan 4 perusahaan sekarang itu yang berjalan. Mayora, Mayora Group, Sampurna, Oke. Gojek, sama NPI, Nojorono. Jadi rokok Oh, dua, rokok ya Pak. rokok dua dan yang bukan rokoknya dua juga. Ya, menurut saya sih maksudnya itu masih cukup lah ya maksudnya kita apa untuk kita masih kerjain sekarang nih dari 4 perusahaan itu karena ya karena kita sudah bermitra order tuh selalu ada gitu jadinya. Yang terbesar sih memang masih dari Mayora ya kalau untuk saat ini gitu. Yang Mayora itu tadi makanya sampai ada pembuatan seragam, sampai pembuatan pen card, kebutuhan outlet-outlet atau ada merchant-merchant yang menjadi distributor si Mayora sendiri, nah itu kita sediain gitu. Oke, berarti berbagai media promosinya tuh berarti ditangani sama Milyanov gitu ya Pak? Nggak cuma pembuatan Iya, baliho atau billboardnya gitu aja ya? Oke, enggak dan hanya itu, kalau di justru prospektus, oke. sorry. Jadi justru kalau misalnya untuk outdoor itu banyaknya rokok. Kebetulan rokok yang banyak Oh, untuk di oke. outdoor. Di reklame ya, itu masih rokok Oke. gitu. Oke. Kalau di prospektus kan dijelasin ya Pak bahwa akan ada target pasarnya tuh ada yang emang fokus ke perusahaan dan juga ke UKM kecil. Berarti Hmm. tapi yang sekarang udah difokuskan sama Milyanov sendiri itu yang masih B2B-nya gitu ya Pak. Karena tadi udah ada kerjasama dari 4 perusahaan besar tadi ya Pak yang sudah Bapak sebutkan, ada yang Iya, Mayora, Sampurna, Majono sama Gojek gitu ya Pak. Kalau iya kita betul. bicara ke belakang nih Pak, kan ini udah berdiri Oke. dari tahun 2014, artinya Mm-mm. udah hampir 8 tahun nih Pak Bapak bergerak di bidang industri kreatif ini ya Pak berarti. Iya betul.
bisa diceritain nggak Pak, kenapa sih akhirnya memutuskan untuk mendirikan Milyanov Media Kreatif ini? Karena kan sebelumnya kan Bapak juga udah ada pengalaman bertahun-tahun juga ya Pak di industri Iya, besar yang media kreatif. Terus kenapa Bapak akhirnya memilih untuk mendirikan sendiri nih Pak? oke. Jadi kalau awalnya kan memang saya bekerja di kantor advertising juga ya, di kantor advertising juga di Bandung juga. Karena advertising ini kan kerjanya nggak lihat waktu ya, Mbak ya, teman-teman semua. Maksudnya kita nggak ada jam kerja pasti 8 jam, nggak. Kita bisa tiba-tiba 24 jam memang harus harus standby, harus kerjain. Dan itu lelah ya kalau saya merasa cuma dapat gaji doang. Sampai akhirnya ya saya memberanikan diri buat masuk apa bikin ke industri advertising ini, ditambah dengan ya coba dari beberapa kenalan sih. eh Intinya saya mendingan capek buat sendiri daripada saya kerja sih sebenarnya itu awalnya. Oke, lebih Oh baik itu. capek tapi uangnya buat sendiri ya Pak, daripada Eh, capek tapi uangnya buat eh. bos gitu ya Pak. Iya, Oke kita Pak. kan bisa bagi-bagi juga ya sama teman-teman juga yang tim di sini sendiri gitu. Toh juga maksudnya kita kan bersaing juga secara sehat ya. Dan industri advertising ini kan saya rasa selama masih ada produk yang akan dipakai konsumen, kita nih penjembatan ya. Selama ada produk dan ada konsumen, kita nggak akan Iya. mati gitu. Oke, tapi Pak kalau bicara kan ini kan Bapak produknya kan berarti produk dalam ada wujudnya gitu ya Pak. Sedangkan sekarang tuh udah banyak yang medianya online kayak di sosmed dan lain-lain kan itu juga jadi ini ya Pak apa AdSense atau jadi advertising yang kita pakai IG Ads atau YouTube Ads gitu Pak. Nah, Iya. apakah itu juga menjadi saingan atau Bapak juga malah bergerak juga ke bidang itu juga Pak? Kalau untuk digital kita masih tahap belajar ya Mbak ya. Maksudnya kita memang harus ada arahnya ke situ, memang harus. Nggak mungkin kita menafikan bahwa kita main di konvensional terus gitu, nggak mungkin. Kita pasti belajar ke digital. Tapi artinya begini, pada saat digital ini yang kita lihat, justru efektif itu untuk UKM. UKM, artinya yang penjualnya Yang dia masih, konvensional ya Pak? enggak, justru yang digital buat ke UKM kalau menurut saya. Oke, Jadi oke. kalau yang sudah big business, mereka tetap membutuhkan selling langsung kan ya maksudnya, dan exposure langsung. Nah itu konvensional masih bertahan di situ. Ditambah lagi fokusnya orang pada saat kita mengerjakan yang konvensional, orang melihat dan dibandingkan dengan yang digital, itu ada segmennya yang berbeda gitu loh. Kalau di digital kita kan bisa ini ya segmentingnya apa segmented ya maksudnya bisa kita arahin ke yang berapa usianya apa segala macam. Tapi kan kalau yang di apa namanya di konvensional ini lebih luas ya. Dan itu biasanya bakal ada penjualan langsung. Contoh activity apa namanya SPG atau SPB gitu ya kita jualan langsung di pasar atau di mana nih dari produk itu kan mereka kejar omset per hari itu juga dan tetap membutuhkan media iklan ya kan bootnya apa segala macam kita yang buat nih. Nah itu yang mereka perlukan juga kalau untuk B2B. Makanya kita selama masih masih banyak produk nggak akan mati juga gitu. Bahkan kemarin pada saat Oke, pandemi juga kita yang ya alhamdulillah ya maksudnya kalau IO kan ini kita baru tahun ini nih baru mau mulai laginya. Kita sudah ada dengan gudang garam sih komitmen. Artinya nambah klien tapi maksudnya belum saya sebut klien itu karena belum berjalan nih proyeknya. Tapi sudah ada komitmen oke. gitu. Di 2020 pandemi kemarin kan teman-teman IO saya banyak banget ya yang gulung tikar sampai bangkrut sampai apa segala macam. Kita di media outdoor alhamdulillah nggak terlalu berpengaruh gitu loh karena kita nggak ada kerumunan kita hanya masang di jalan dan kita hanya sekali ya nggak menimbulkan itulah nggak ada khawatiran covidnya alhamdulillah gitu mbak. Oke, menarik nih Pak yang Bapak sampaikan tadi ya Pak. Tapi ya benar sih Pak, kalau emang yang produk-produk yang besar itu kan marketnya kan luas ya Pak. Kayak misal Mayora dia kan nggak cuma jualan satu produk, tapi produknya luas dan bisa dikonsumsi oleh siapa saja gitu ya Pak. Iya Mungkin dan Bapak banyak banget. kapasitasnya bukan hanya untuk
Iya Pak, jadi kayak bener ya Pak, berarti kalau konvensional tuh justru lebih cocok buat yang media besar karena emang tadi nggak memandang usia atau apapun. Tapi kalau UKM gitu kan kalau kita pakai digital kan bisa dipilih ya Pak. Nanti kita mau Ya, sasarannya ke daerah mana, umurnya berapa gitu ya Pak. ya betul. Oke nih Pak. Itu. Menarik Pak. Terus kalau nih Pak, kalau misal jadi kalau selama pandemi kemarin itu bukan tantangan ya Pak buat Miliano sendiri, justru itu malah jadi tetap grow gitu ya Pak untuk bisnisnya sendiri karena memang apa ya Pak, hanya paling nanti yang kerumunan itu mungkin di pembuatannya gitu ya Pak. Alhamdulillah, justru gini, maksudnya kalau event itu kan acara ya, kalau event itu IO ya, Oh ya. harus ada kerumunan orang. Tapi kalau untuk kita kan, kita nggak ada Oh. kerumunan, kita hanya diproduksi di workshop kami, kita pasang ke lokasi kan nggak harus satu RW ya yang datang mbak gitu, cuman dua tiga orang udah bisa kepasang gitu. Nah kayak gitu, maksudnya Oke. tantangannya Oke justru nih Pak. tantangannya ada mbak di jalan, banyak penyekatan waktu itu, itu doang tantangannya. Tapi Oh untuk iya. bisnis nggak ada, Oh iya. Oh iya. untuk bisnis Oh, sendiri jadi nggak ada. jalannya dihalangi gitu ya Pak. Iya, banyak penyekatan, Mbak. Bingung kadang-kadang. Kemarin tuh. Oke. Gitu. Nih Pak, kan kalau kita lihat prospektus juga tuh disebut ini Pak, kalau sistem bisnisnya dari Milyanov Media Kreatif ini tuh one stop service agency. Nah, Mm-mm. itu kan menerima dari hulu sampai hilir. Bisa diceritain nggak tuh Pak, prosesnya tuh gimana aja sih yang ditangani sama si Milyanov dari hulu sampai hilirnya itu? Oke, kita ambil contoh yang paling gampang aja dulu, Mbak ya, yang Mayora ini ya. Karena kan omset kita dari Mayora nih paling banyak. Hmm, Mayora misalkan akan bikin branding atau mau nge-branding sebuah rumah makan, misalkan. Nah, Mayora kirim requestnya ke kita survei pertama, kita survei, kita ukur media yang akan dipasang, udah gitu kita bikin desainnya. Kita bikin desainnya dengan harus ada template dari mereka tentu ya, maksudnya kayak logo, warna, yang gitu-gitunya. Kita masukin, kita bikinin, kita kirim lagi ke pihak Mayora, kita kirim ke pihak outlet, kalau kita sebutnya di sini outlet yang kerjasama dengan Mayora. Sudah oke dua-duanya, baru kita produksi. Baik itu kaos, papan nama toko, neon box, huruf timbul, apapun itu yang akhirnya jadi request outlet juga, ataupun yang disetujui oleh Mayoranya, sampai ke pemasangan, perizinan, dan pembayaran pajak. Kita semua yang ngurusin. Gitu. Artinya mulai dari awal Oh, kosong sampai udah terisi dan bayar pajaknya kita yang eksekusi. Gitu. oh, oh ya, pajak reklame gitu ya Pak? Mm-mm, betul. Oke, berarti benar-benar mengurusi dari hulu sampai hilir tapi juga tetap sesuai sama pesanannya gitu ya Pak. Jadi Iya. kalau di sini berarti kayak mereka tinggal request aja ya Pak, tempatnya mau di mana Mm-mm. dan gimana desainnya, nanti udah semuanya udah dari pihak Miliano sendiri yang akan mengurus sampai itu terpasang gitu ya Pak. Iya, betul. Gitu, Mbak. Oke nih Pak. Terus kalau misal berarti sekarang masih fokusnya hanya di Bandung ya Pak? Jawa Barat, Mbak. Jawa Barat. Oh, Kita di Jawa Jawa Barat. Barat. Iya. Tapi Kalau kalau untuk produksi orderannya branding, oh, kalau orderan sih bisa ke luar daerah juga, Mbak ya. Kayak misalnya kita nih, kan kita ada 19 titik reklame nih billboard di Jawa Barat yang punya kita. Oh, ternyata klien kita perlu juga di daerah Jogja misalkan. Kita memang ada pengolahan di daerah Jogja dan Bali kalau untuk billboard. Jadi kita punya rekanan di sana. oke. Ada juga yang misalnya saya perlu nih titik di Jogja, misalkan di dekat Malioboro atau di daerah Bantul atau yang mau ke arah mana gitu. Kita punya rekanan di Jogja yang bisa deliver kebutuhan kita. Bisa kita kasih lagi klien. Di Bali pun sama seperti itu. Jadi kalau untuk coverage areanya si billboard sendiri, kita di Jawa Barat, Jogja, dan Bali. Gitu. Kalau untuk pekerjaannya, memang lagi banyaknya di Jawa Barat sekarang. Kita. Paling jauh di luar Oke. kota ya Bali sih. Bali tetap Oke. paling jauh. Kalau di Bali gitu produksinya tetap di Jawa Barat atau produksinya juga di Bali ada workshopnya juga Pak? Enggak, kita bawa. Kita bawa. Oh, dikirim ya berarti? Ah, kita kirim ke sana, bahannya kita produksinya di sana. Maksudnya kita nyewa tempat di sana. Nah makanya nih mudah-mudahan bisa eh, tercapai di Santara ya Mbak ya. Maksudnya itu kan kita mau bikin billboard juga, tambahan billboard untuk di Jawa Barat.
Karena bentar lagi 2024, Mbak, banyak yang perlu. Itu satu. Oh iya, bener Pak. Itu satu. Yang kedua memang rencananya kita memang mau expand di Bali gitu. Kita jadi punya kantor perwakilan di sana. Oke, Karena ya oke. kita kan sudah bermitra ya dengan klien-klien kita ini. Artinya saya pikir inilah tambang kita. Maksudnya dia ada di area mana aja sih penjualan dia, pasti kita bisa masuk gitu. Yang saya sasar dulu Bali. Oke. Berarti ini ya Pak, berarti meskipun sekarang kantor utamanya ada di Jawa Barat, tapi nggak Hmm, menutup kemungkinan untuk request Jawa Bali juga masih bisa karena emang sudah ada aman, kerjasama dan kedepannya juga aman. akan lebih fokus untuk expand-nya ke Bali nih Pak. Ke Bali dulu. Fokus kita expandnya di Bali Oke, gitu. oke. Gitu. Tadi menarik juga nih yang Bapak sampaikan kalau misal berarti kalau karena 2024 kan udah mau pencalonan ya Pak untuk capres ya Pak Iya. dan legislatif juga tuh berarti ramai juga tuh Pak biasanya kalau kayak gitu. Iya, lagi ramai kok. Ini udah beberapa yang nyewa. Oh udah masuk ya Pak. Sudah ada beberapa yang masuk. Makanya saya pikir ini loh timingnya gitu loh. Kita harus nambah titik, Oke. kita harus bisa deliver nih keinginannya mereka kan nantinya. Ini udah nggak mungkin 3 periode ya kali. Mudah-mudahan sih maksudnya Aduh, takut nih berganti. Pak. Nggak usah takut Mbak, tenang. Ya pasti perlu banyak menceritakan apa supaya dikenal banyak orangnya gitu. Oh iya, promosi Gitu. kampanye ya Pak. Iya, kampanye mereka gitu. Kampanye yang masih masih yang alus-alus nih Pak kalau yang sekarang Iya, belum iya. booming ya Pak. Tapi udah beberapa sih udah ada Oke. yang masuk kemarin. Udah ada 3 apa 4 Oke. yang Berarti ini request. momentum banget ya Pak untuk yang bidang bisnis advertising ini momentumnya sekali yang harusnya ditunggu-tunggu nih Pak. 5 tahun sekali ya Pak. Iya, Ini kalau kita bicara pendanaan nih Pak, ini kan kebutuhannya 3,5 miliar ya Pak. iya, betul. Nah itu bisa diceritain nggak Pak, 3,5 miliar tuh sebenarnya fokusnya mau buat apa aja nih Pak? Meskipun ada di ini udah ada di prospektus ya Pak, tapi mungkin kalau Udah. Bapak yang menyampaikan akan lebih jelas begitu Pak. Oke. Kalau untuk 3,5 itu kita lihat kan awalnya buat dibikin billboard dulu nih semua full dananya untuk tambahin billboard kita yang ada di Jawa Barat Itu ini. billboard ya Pak? Iya betul. Billboard yang ukuran 5 kali 10 semuanya. Soalnya kalau Videotron saya rasa masih belum efektif ya buat kita. Lebih baik kita bikin billboard tapi ada di banyak titik gitu. Pertama itu dulu sambil kita menunggu juga nih karena yang project baru nih yang dengan klien baru kami di Gudang Garam ini eh, memulai eventnya kapan? Artinya kalau itu kan saya jadi sepaket ya, bisa saya tawarkan juga artinya. Pada saat kita bermain event, kita bisa tawarkan juga billboardnya. Pada saat kita bisa kirim billboard, kita sudah bisa mengerjakan eventnya. Artinya saya bisa bikin sepaket gitu. Sebenarnya fokus awalnya sekarang itu untuk ngebangun billboard baru gitu. Kurang lebih berapa ya berarti? 3,5, kurang lebih 10 ya, 10 billboard berarti kita sebar. Oke. Tapi kalau yang di prospektus tuh masih fokusnya di wilayah Bandung, Pangandaran, Garut, Cimahi, sama Purwakarta ya Pak? Iya, Berarti masih di betul. wilayah barat semua ya Pak? Jawa Barat dulu semuanya. Kenapa di daerah-daerah itu? Karena kan Bandung nih kota yang antik ya, maksudnya pariwisata juga ada, iklim politiknya juga kencang banget di sini. Eh, itu makanya prioritas kita, ditambah juga home base kita kan juga di Bandung. Tapi kalau kayak Pangandaran itu kan daerah wisata ya, daerah wisata dan juga Pemda setempat juga kita ada kerjasama. Seringkali kita bekerja sama buat sosialisasi atau apa, makanya di situ. Termasuk yang tadi Garut, Cimahi, Purwakarta, sama kayak begitu. Oke nih Pak, berarti emang karena emang fokusnya pertama karena emang wilayahnya tuh strategis gitu ya Pak di Bandung dan Hmm. emang lengkap juga udah ada wisata jadi bisa menjangkau pasar yang lebih banyak juga ya Pak. Iya Dan tadi betul, juga nggak menutup kemungkinan untuk yang expand ke Bali tadi ya Pak, meskipun nggak masuk di sini tapi itu sudah menjadi rencana ke depan dari Milianov sendiri gitu ya jelas, Pak. jelas, itu jelas. Oke, Kita sih harapannya oke bisa nih di Pak. awal tahun Berarti depan udah ini ya, udah bisa buka kantor perwakilan di Bali gitu. oh, berarti itu emang yang lagi dikejar banget nih Pak.
Iya, Mbak, makanya kita ngejar omset banget tahun ini. Oh, oke. Manfaatin momentum tadi ya Pak. Iya, selain ada klien yang bisa memang sudah jadi klien kami yang bisa kita tawarin, ya momentum nih. Selagi mau 2024 kan Betul ya Pak. cocok gitu. Terus kalau kita lihat-lihat sekarang kan kalau misal kayak Sampurna gitu kan juga sering ngadain konser gitu ya Pak. Kayak misal acara-acara gitu kan juga biasanya juga dari Bapak sendiri tuh Pak yang menyiapkan dari Milianov sendiri atau beda lagi tuh Pak kalau misal acara-acara yang lain gitu. Atau hanya fokus Tergantung, ke produk aja? tergantung sih Mbak. Oh, Kalau untuk rokok itu tergantung gini. Dia ada tiga kategori kan, maksudnya ada yang mikro, small, medium, sampai big. Kalau sampai medium oh, itu dijalanin sama satu IO, sama kita doang nih, misalnya Milianov doang. Saya dengan klien baru yang nanti berjalan itu di medium event, di small dan medium event. Artinya kita semua. Kalau big event itu pasti gabungan, gitu. oh, oke. Jadi nggak cuma sendiri gitu ya Pak? Kalau yang big event ya. Oke, oke. Terus kalau kita nih Pak, kita kalau bicara sama kompetisi atau kompetitor itu kan pasti Mm, udah banyak ya Pak. Kayak kita lihat aja di jalan, apalagi yang jalan besar gitu kan pasti mm, billboard tuh banyak banget dan itu pasti udah ya, vendornya udah macem-macem, nggak cuma Milyanov tapi udah kayak udah satu vendor tuh udah punya berapa billboard sendiri, titik-titik billboard tuh Pak. iya Nah betul. kalau menyikapi kompetitor itu bagaimana sih Pak Milyanov sendiri dan strategi apa atau keunggulan apa sih yang dimiliki Milyanov untuk tetap bisa bertahan dan bahkan udah Mm. bertahan 8 tahun Pak dan gimana biar tetap sustain ke depannya. Saya sih intinya karena kita bisnis jasa Mbak ya, barang dan jasa gitu, kita maintain klien sih intinya. Karena yang ujung-ujungnya billboard banyak nih. Tapi dari pandemi kemarin saya ngelihat kurang lebih ada 10 kali ya di kota Bandung sendiri yang akhirnya diakuisisi oleh perusahaan-perusahaan gede, perusahaan billboard lain gitu. Karena mereka nggak punya klien tetap. Nah, Hmm, posisi Milyanov yang punya klien tetap itulah tugasnya saya, tugasnya tim saya untuk maintain klien-klien ini supaya nggak kabur ke yang lain. Karena kan ya mungkin pada saat mereka kosong, kalau yang tidak punya klien tetap ya, maksudnya belum bermitra atau belum jadi vendor di perusahaan lain, akhirnya mereka setelah kosong bingung mau menawarkan kemana atau hanya tulis available gitu, kurang efektif iya ya. jadinya. Tetap yang mintanya ya, kalau kenal sama saya minta tolong bantu jualin apa kayak gimana gitu. Ya, kalau buat kami, keunggulannya ya kita harus maintain klien kami sih. Karena kita sudah punya kliennya dan nggak mudah juga ya maksudnya masuk ke perusahaan-perusahaan gitu tuh. Gitu. Ke maintenance sih mbak kita, maintenance kliennya kita harus diapik-apik. Oke. Kalau cara Gitu. maintenance-nya sendiri seperti apa tuh Pak? Apalagi kan itu perusahaan besar ya Pak. Meski pasti Mm-mm. kan mereka gampang banget tuh kayak kalau nggak produktif atau emang nggak bagus pasti langsung cari yang lain gitu nih Pak. Dan ini kan udah bertahan dari beberapa tahun nih Pak untuk Mm-mm. yang nama-nama perusahaan besar tadi. Gimana Ya, sih caranya maintenance-nya sendiri Pak? standby handphone mbak. Mau ditelepon jam berapa sama klien angkat. Itu yang pernah. Oke, Yang jelas itu satu. tetap kerja 24 jam ya Pak? Iya, tetap sih 24 jam kerjanya. Itu satu. Yang kedua maintenance-nya adalah kita di kecepatan. Artinya pada saat mereka ada permintaan, kita deliver dengan cepat apa yang jadi keinginan mereka. Cepat dan tepat. Yang ketiga, kita kasih masukan. Karena eh, nggak sedikit ya, karena orang juga berpikir, yang penting kita dapat pekerjaan, dibayar, beres gitu ya. Kita nggak, kita kasih pandangan sama kliennya. Kalau misalkan nih, ada kawasan yang bebas reklame, kita tidak akan menyarankan bikin reklame. Tapi misalnya kita alihkan ke dalam atau seperti apa, nah kita masih kasih itu. Itu kan pandangan juga ya untuk kalian daripada nanti ke depannya malah dia jadi dapat surat teguran dari dinas setempat atau kayak gimana. Nah itu sih yang kita kasih. Akhirnya kita jadinya sharing sama klien tuh. Gitu. Itu sih treatmentnya yang saya lakuin. Oke, Belum oke. semua sih mbak, Jadi nggak akan saya benar-benar kasih keluarin semua. semuanya. Oke, rahasia perusahaan ya Pak. Tapi yang Rahasia jelas perusahaan. dikit-dikit tuh biar ada gambaran gitu ya Pak. Ya Kayak gambarnya di gitu. maintenance. Oke. Jadi tetap gimana caranya biar tetap ada keterikatan gitu ya. Kayak saling membutuhkan lah ya Pak istilahnya. Mereka juga Iya, butuh media untuk promosi dan Bapak juga butuh klien untuk bisa tetap sustain ke depannya gitu ya Pak. iya Dan betul. emang keunggulannya nih emang
karena Bapak sudah bekerja sama dengan produk-produk besar, jadi kayak pasti itu sistemnya biasanya kontrak atau gimana sih Pak? Kita biasanya masukin satu master vendor, artinya kita bikin perjanjian di awal secara kontrak payung ya jadinya. Nanti selanjutnya by PO dia yang ngeluarin. Oh, Gitu. berarti Jadi berarti enggak, berarti ini masih kira-kira masih bisa tetap sustain ke depannya gitu nggak Pak? masih, karena kita sudah masuk ke master vendor mereka. Oke, Kalau misalnya oke. apa namanya? Kalau kebetulan kita juga memang tidak bermain dengan pemerintahan, Mbak ya. Yang saya tahu dengan pemerintahan atau dengan BUMN itu kan ada SPK ya kan? Seperti itu. Cuman kalau swasta itu mereka mainnya kontrak payung, kontrak di awal, kita kerjasama sebagai mitra, sisanya kita kirim penawaran, mereka kirimnya PO untuk bukti. Apa dasar kita melakukan Oke, pekerjaan gitu. oke, oke. Mantap nih Pak, kita jadi lebih tahu lagi, lebih paham lagi nih. Sahabat Santral semua juga diharapkan nih bisa lebih paham lagi ya tentang Milyanov tuh sebenarnya bisnisnya seperti apa. Terus tadi kerjasamanya juga udah sama perusahaan-perusahaan apa aja gitu. Enggak cuma kalau misal lihat dari prospektus saja mungkin udah paham nih Pak sama yang Bapak. Tapi kalau dengan dijelasin tadi kan kita jadi lebih mengerti satu sama lain gitu. Dan nanti Aman, aman. juga live kita ya record kita ini nanti bakal diupload juga ke YouTube Santara. Jadi nanti buat yang nggak menyaksikan tetap bisa nonton kita nih Pak, tetap nonton Pak Wan Akbar nanti. Siap, Oke, mungkin aman. terakhir nih Pak, kan kalau pendanaannya kan 3,5 miliar, kan masih ada waktu sekitar 40 hari lagi, kurang lebih ya Pak, 40 hari lagi untuk penawaran sahamnya. Dan ini kan untuk dividen yang akan dibagikan nih 7,5 sampai 10,7% ya Pak untuk perkiraannya, dengan saham yang dilepas sendiri itu 15%, betul ya Pak? Ya, betul. Mungkin Bapak bisa juga nih Pak sebagai closing statement untuk ngajak investor Santara atau sahabat Santara semua di rumah, atau mungkin Bapak mau pitching nih buat investor-investor semua yang di rumah atau mungkin nanti yang menyaksikan YouTube Santara nih, mungkin Bapak Ya. bisa ngasih closing statement dan juga pitching biar mereka mau nih Pak untuk investasi di Milyanov Media Kreatif nih. Silahkan nih Pak, waktu dan tempat dipersilahkan nih Pak. Oke. Buat teman-teman semua, sahabat Santara dimanapun teman-teman berada, eh, menuju tahun 2024, kita ambil kesempatan ini, kita gabung sama Miliana. Itu aja, Mbak. Oke Pak, ini singkat tapi sangat ini ya Pak, sangat sangat membujuk gitu ya Pak. Pasti ngerti Bisa dong. dirasakan sendiri. Iya. Pasti Iya, ngerti dong, nggak teman-teman perlu semua juga kan. dijelasin, udah paham sendiri ya Udah Pak pasti semuanya paham Pak. dong, gitu. Oke, 2024 yang dibutuhin apa gitu ya Pak buat tahun ini Iya. ya Pak. Gitu, Mbak. Oke, duh. Saking serunya obrolan kita nggak nyangka nih Pak udah 30 menit berlalu. Tadi Oh, mohon iya, maaf juga oke. ya Pak, kita ada sedikit kesalahan teknis jadi harus Aman. dimundurin 20 menit tadi. Dan sekarang Aman, ini udah aman, nggak Mbak. terasa 30 menit udah berjalan sampai 16.50. Makasih buat Pak Wan Akbar Oke. yang udah meluangkan waktunya sore hari ini, dan nanti Siap. juga bakal Terima ada kasih. live kita yang kedua Pak. Oke. Dan nanti kita akan ada live lagi di 10 hari terakhir penawaran. Kita juga nanti lihat gimana perkembangannya, apakah yang investasi udah berapa persen gitu. Tapi harapannya tadi bisa full funding ya Pak, bisa 100%, Amin. 3,5 miliar itu juga bisa tercukupi. Dan tadi juga Amin. kata-kata Pak Wan Akbar nih, ingat 2024 dan dibutuhin apa. Jadi ini kalau mau gabung dengan nikmatin dividen dari Bilyanov bisa banget ya Pak untuk investasi mulai dari sekarang. Investasinya Saatnya. mulai dari 100.000 aja. Oke, saat ya Pak. Jadi investasinya mulai dari 100.000 aja, sahabat Santara bisa beli sahamnya mulai dari 100.000, bisa lewat aplikasi Santara maupun website Santara. Oke, makasih Pak Wanagar atas waktunya, Siap. makasih juga buat sahabat Makasih banyak. Santara yang udah bergabung 30 menit Terima ini. kasih. Sehat selalu Pak Wanagar. Terima kasih Amin, amin. Pak. Terima kasih Mbak dan tim. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Selamat sore semuanya. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam jumpa di live kita yang warahmatullahi kedua ya Pak. wabarakatuh. Siap. Thank you, Mbak. Oke, thank you Pak.